Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita semuanya dapat hadir di dalam ruangan ini dengan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Listiani Damayanti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Surakarta sekaligus mentor dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang saya hormati rekan sejawat yang telah hadir dalam ruangan ini. Izinkan saya, Noni Wiharni, sebagai moderator pada pagi hari ini guna untuk mendampingi Saudara Ibu Pristi Dias Musfida, Sarjana Pendidikan, di dalam pemaparan seminar hasil untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Baik, adapun susunan acara akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian paparan materi, acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua adalah pemaparan hasil seminar kepada Ibu Pristi Dias Musfida, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi baik, terima kasih Ibu Noni selaku moderator. Saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Untuk yang pertama, kurikulum vitae saya, Pristi Dias Musfida, Sarjana Pendidikan, NIP PPK 1999-06-06-2020-2024-21-20 15, jabatan alih pertama guru IPA yang bekerja di unit kerja SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Baik, untuk bab pertama, latar belakang, yaitu orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, sikap dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian untuk judul laporan yang akan saya paparkan adalah penerapan virtual laboratorium PET menggunakan model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA submateri uji makanan. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, untuk yang pertama adalah visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misi pemerintah Kota Surakarta, yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata, ruang, dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, kemudian meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, kemudian mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk selanjutnya, visi dan misi dari SMP Negeri 14 Kota Surakarta itu sendiri, yang pertama adalah terwujudnya sekolah yang berwawasan IMTAK dan IPTEK serta berbudaya lingkungan. Untuk misi yang pertama adalah menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila, meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta didik dan seluruh warga sekolah tentang peduli kependudukan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan seluruh warga sekolah tentang peduli lingkungan dengan mengelola sampah plastik dan mendirikan bank sampah sekolah. Masuk ke dalam identifikasi isu yang akan saya angkat adalah yang pertama, yaitu kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian peserta didik merasa cepat bosan dikarenakan kegiatan belajar yang monoton. Kemudian isu yang ketiga adalah minimnya inovasi kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kurangnya keterampilan proses pada diri peserta didik. Dari beberapa isu tersebut, yang saya garis bawahi adalah yang pertama itu rendahnya keterampilan proses sains dalam memahami pembelajaran IPA,
pada diri peserta didik. Kemudian dari isu yang saya angkat, timbullah satu gagasan saya, yaitu penerapan virtual laboratorium PET model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA sub materi uji makanan. Baik, untuk rencana hasil kerja PBPK yang pertama adalah saya melakukan kegiatan pengamatan atau observasi, yang mana hasil atau outputnya adalah yang pertama, pembelajaran di SMP 14 ini masih menggunakan metode ceramah, kemudian rendahnya keterampilan proses sains tersebut, sehingga anak kurang menstimulasi cara berpikirnya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran IPA. Kegiatan yang kedua yaitu membuat perangkat pembelajaran yang melatih peserta didik untuk melakukan kegiatan keterampilan sains itu seperti apa pada materi uji makanan. Dan hasil atau output dari kegiatan kedua saya adalah tentunya membuat perangkat pembelajaran antara lain modul ajar, kemudian instrumen penilaian, media pembelajaran, dan bahan ajar yang mengarahkan peserta didik nanti untuk berpikir kritis terhadap permasalahan penyelesaian yang akan mereka hadapi. Untuk kegiatan yang ketiga adalah saya menyiapkan referensi laboratorium virtual karena memang yang di highlight adalah web laboratorium. Di sini saya menggunakan PET atau Physics Education Technology, yaitu VLab atau bisa disebut VLab, Virtual Lab. Seperti ini beberapa cuplikan dari PET tersebut. Kemudian di sini juga ada video edukasi untuk menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan dari VLab tersebut. Alasan saya memilih VLab Virtual Lab PET ini adalah yang pertama, di sini anak bisa berinteraksi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka bisa menambahkan di sini ada seperti ini alat peraga ini, di sini bisa menambahkan adjust umur atau jenis kelamin wanita atau laki-laki, kemudian ada tinggi badan, berat badan, kemudian anak juga bisa menambahkan nanti makanan apa yang akan mereka pilih di isi piring di sini, isi piringku, kemudian kegiatan olahraga seperti apa yang akan mereka lakukan untuk mengimbangi apa yang sudah mereka konsumsi seperti itu. Nah, di sini nanti ada grafik. Setelah semuanya masuk, ini nanti di oke, kemudian ada grafik pertumbuhan, apakah pola hidup anak tersebut sehat, benar. Nah, nanti akan ditandai dengan emot love di sini. Kalau emot love-nya senyum berarti makanannya dikonsumsi dan olahraganya itu berarti pas. Berarti memang sudah sesuai seperti itu. Tapi kalau grafiknya naik berarti nanti bisa obesitas, kalau turun bisa dikatakan kurang gizi. Nah, di sini fiturnya yang sudah saya jelaskan tadi, ada jenis makanan, jadi ini bisa digeser kanan ke kiri, kemudian ada jenis kegiatan juga ada banyak, bisa digeser sesuai pilihan siswa. Kemudian contohnya seperti ini, jadi anak berinteraksi langsung dari apa yang dipilih, langsung ditambahkan ke sini, nanti bisa digeserkan. Yang ini juga seperti pada isi piring makanan, untuk memilih jenis kegiatan olahraga apa yang akan mereka lakukan. Di sini misalnya bersepeda atau berlari, itu ya. Ketika kita akan mengklik OK, maka grafiknya akan berjalan. Jika grafiknya standar atau konsisten, berarti menandakan pola hidupnya sehat atau bagus. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, jadi PET ini adalah membantu anak itu menstimulasi. Oh, berarti makanan yang saya makan ini itu kandungannya apa ya? Kok badan saya bisa sehat ya? Oh, kalau saya menambahkan banyak makanan yang junk food itu kok grafiknya nggak bagus ya? Nah, itu akan menimbulkan hipotesis anak yang akhirnya kita juga akan membuktikan yang secara langsung. Jadi ada VLab virtualnya, kemudian ada yang tindakan langsungnya seperti ini, menguji makanan secara langsung di laboratorium IPA. Nah, di sini kegiatannya adalah melaksanakan aktualisasi dengan tahapannya.
anak membuka tadi web laboratorium, PET tadi, kemudian gurunya membagikan LKPD, membuat hipotesis atau jawaban sementara, dan mengarahkan peserta didik melakukan ini pengolahan data atau pengumpulan datanya melalui uji makanan secara langsung. Ini untuk contoh video pelaksanaan uji makanan yang dilakukan secara langsung di laboratorium IPA. Jadi di sini anak membawa sampel makanan sendiri, jadi mereka membuktikan sebenarnya makanan sehari-hari yang saya konsumsi itu mengandung apa, kandungannya apa saja. Yang terakhir adalah kegiatan refleksi, jadi anak menuliskan evaluasi bagaimana pembelajaran hari ini, sebenarnya pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan untuk kegiatan IPA selanjutnya, begitu. Jadi outputnya bisa berbentuk lembaran atau sticky note dan anak bisa menuliskan langsung di papan tulis. Untuk rencana kerja 5 tahun ke depan adalah pada saat tahun pertama ini saya merencanakan untuk memperkenalkan proyek-proyek sederhana berbasis iptek atau beberapa contoh web laboratorium karena ada banyak selain PET. Kemudian untuk outputnya nanti adalah menambah pengetahuan dan pengalaman baru bagi peserta didik tentunya. Dan untuk tahun kedua adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan output adalah nanti akan banyaknya koleksi media pembelajaran interaktif. Dan tahun ketiga yaitu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain untuk proyek lintas kurikulum yang hasilnya adalah nanti dapat proyek kolaborasi lintas mata pelajaran. Kemudian untuk tahun keempat dan kelima adalah pada tahun keempat membimbing siswa melakukan riset sederhana terkait permasalahan lingkungan. Outputnya adalah laporan riset tentunya. Kemudian tahun kelima adalah membantu sekolah mendapatkan pengakuan sekolah adiwiyata ini melalui kegiatan sains. Outputnya adalah terciptanya modul mentoring dan juga generasi muda yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Baik, untuk kesimpulannya adalah melalui simulasi interaktif ini yang disediakan oleh VLab, Virtual Lab PET, peserta didik itu dapat melakukan observasi, mengumpulkan data, merumuskan hipotesis, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Kemudian model discovery learning-nya ini juga bisa diimplementasikan secara bersamaan karena berhasil memfasilitasi peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian untuk sarannya adalah sebagai bagian dari orientasi ASN PPPK di lingkungan guru, saya merekomendasikan penerapan VLab PET ini dengan model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains khususnya pada submateri uji makanan. Baik, terima kasih. Itu saja paparan materi yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Bristi. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di dalam sesi ini kepada Ibu mentor, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Saudari Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Pristi Dias Mufidah SPD yang alhamdulillah hari ini sudah berhasil melaksanakan kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai etika yang mengambil topik terkait pembelajaran yaitu penerapan virtual laboratorium PET model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains ya pada mata pelajaran panjenengan IPA ya. Di tengah kesibukan yang luar biasa bisa menyelesaikan ini sesuatu yang patut kita berikan apresiasi ya. Ada beberapa hal terkait dengan materi panjenengan yang mengulik untuk saya tanya. Yang pertama adalah terkait dengan pemilihan model discovery learning ini. Menurut Bu Pristi, mengapa Bu Pristi kok sengaja memilih model discovery learning ini? Apa kelebihannya dibandingkan dengan model-model yang lain, terutama dalam konteks penyampaian materi panjenengan yaitu pembelajaran IPA sub materi uji makanan. Ya, kenapa kok dipilihnya discovery learning terus ditambahi dengan yang PET tadi ya? Kemudian yang kedua adalah karena ini terkait dengan virtual lab, tentu akan banyak tantangan yang
Bu Pristi hadapi. Nah, ini kira-kira apa tantangan terbesar yang Bu Pristi hadapi saat mengimplementasikan virtual lab ini dan bagaimana cara penjenengan untuk mengatasinya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan saya coba jawab. Sebelumnya saya akan izin menampilkan slide dari pertanyaan Ibu yang pertama, yaitu alasan saya kenapa memilih model discovery learning khususnya di submateri uji makanan, karena yang pertama judul saya itu saling berkesinambungan. Jadi model discovery learning, kemudian keterampilan proses sains ini juga memiliki beberapa aspek. Jadi di sini sintaks discovery learning-nya ini, kemudian aspek keterampilan prosesnya seperti ini. Nah, di sini ada saling berkesinambungan, misalnya untuk pengolahan data. Jadi sebelum melakukan pengolahan data tentunya ada hipotesis, yang mana di sintaks discovery learning itu ada problem statement atau pemecahan masalah. Gitu. Jadi muncul pertanyaan dari peserta didiknya, stimulasi. Nah, kemudian peserta didik juga tentunya akan membuat jawaban sementara atau hipotesisnya sama dengan aspek keterampilan proses. Dan juga kenapa uji makanan? Karena ini juga berkaitan dari aspek keterampilan proses. Seperti misalnya merencanakan percobaan. Jadi percobaan ini contohnya kalau di uji makanan langsung melakukan percobaan uji makanan di laboratorium yang secara langsung. Jadi kenapa discovery learning? Karena sintaksnya berkesinambungan dengan keterampilan proses, dan kenapa di sub uji makanan? Karena kegiatannya juga berkaitan antara kedua sintaks dan keterampilan proses tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah tantangan saat menggunakan virtual lab, yaitu yang pertama tantangannya adalah virtual lab pad ini tidak semua software itu bisa. Jadi mungkin ada beberapa komputer atau laptop itu yang tidak bisa mengaplikasikannya. Berarti tentunya solusinya adalah mengupdate terlebih dahulu, atau jika memang tidak memungkinkan berarti kita membutuhkan perangkat di atasnya dari perangkat yang memang tidak bisa dipasangi software itu. Kemudian rintangan atau tantangan yang kedua adalah tentunya jaringan internet. Jadi virtual lab ini karena ini berinteraksi, ini sinyalnya harus benar-benar memadai. Jadi tantangannya adalah virtual lab ini tidak bisa dilakukan jika memang jaringan internet itu kurang mengatakan. Untuk solusinya, jika ini peserta didik sudah mulai menggunakan VLab, maka saya bisa membawa anak-anak untuk ke lab komputer, kemudian bisa berkolaborasi dengan guru informatika. Jadi, saya kira cukup sekian jawaban dari saya atas pertanyaan Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Pristi, luar biasa. Pemaparan pagi hari ini sangat bagus sekali. Para tamu undangan, para tamu Bapak Ibu Guru, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam ruangan ini telah mendukung seminar hasil dari Ibu Pristi. Semoga kedepannya Bu Pristi semakin sukses ya Bu. Ya. Akhir kata, saya Noni Wiharni undur diri sebagai moderator. Marilah kita tutup bersama-sama acara pada pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.